Ya keluarga Fas, seperti yang tadi sudah bagus beritahukan bahwa di malam hari adalah waktunya untuk Bias Sutra, bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Lesmi Magelang. Dan Alhamdulillah malam hari ini narasumber sudah rawuh di studio dan sudah siap untuk berbagi dengan keluarga Fas. Akan coba kita sapa terlebih dahulu. Beliau adalah Kang Abed Nugroho. Assalamualaikum, selamat malam Sugeng Dalu Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Fas dimanapun Anda berada. Senang sekali saya malam hari ini bisa membersamai keluarga Fas di Bincang Asik Seni Budaya Nusantara, episode yang spesial. Iya. Karena malam hari ini episode yang ke-100. Luar biasa, alhamdulillah. Iya. Tidak terasa ternyata sudah 100 episode. Dan ini juga sekaligus Mas Bagus menandai etapa pertama perjalanan dari Bias Sutra. Iya. 100 km ini ya. 100 episode. Dan perjalanan Bias Sutra akan terus kita laksanakan ya hingga Lanjut etapa terus. lanjut. Iya. Nih nanti etapa yang kedua kita targetnya juga 100 lagi sehingga kita bisa mencapai ribuan Iya. ribuan episode. Iya, oke. Kang Abed, di malam hari ini kan sudah mulai masuk, kalau nggak salah ini sudah mulai bulan Ruah ya. Nah, bulan Ruah ini kan biasanya di berbagai tempat ini kan juga ada, kalau orang Jawa biasanya acara sadran atau nyadranan. Nah, malam hari ini kita juga akan membahas tentang itu karena memang di bulan Ruah ini tentang nyadran antara ritual dan spiritual. Walaupun dulu pernah kita single juga ini tentang nyadran ini ya. Tapi mungkin malam ini akan kita pertajam lagi. Tukang Abed, monggo Kang Abed. Iya, keluarga Fas, tanpa terasa sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Dan sebelum bulan Ramadan itu juga ada momentum yang juga istimewa dan spesial bagi masyarakat Muslim dan juga masyarakat Jawa pada umumnya. Karena di bulan Sya'ban ini kita sudah masuk bulan Sya'ban di minggu pertama, dan ini akan minggu kedua. Di setiap desa, setiap kampung, setiap wilayah ini menyelenggarakan satu momentum, satu kegiatan, ya bisa disebut ritual karena diulang-ulang. Jadi ritual ini adalah suatu kegiatan yang berulang kali atau menjadi tradisi ya. Tetapi ritual ini lebih kita maknai sebagai sesuatu yang sakral dan momentumnya tidak sembarang waktu gitu. Nah, ini bulan Sya'ban atau dalam kalender Jawa disebut bulan Ruwah. Disebut bulan Ruwah ini karena memang orang Jawa memaknai bulan Ruwah ini sebagai bulan untuk membersihkan diri. Nah, jadi sebelum memasuki bulan suci Ramadan, memang yang harus dilakukan sebagai introspeksi diri, sebagai insan yang mengaku sebagai umat Islam, ini adalah persiapan membersihkan batin, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Nah, salah satunya adalah dengan kegiatan ruwahan. Ruwahan ini bisa dimaknai sebagai ngurumat arwah. Ya, jadi kenapa arwah ini harus diruat atau dirumat ya? Karena ini adalah yang pertama kita sebagai orang Islam, orang Muslim, orang Jawa ya, Jawa Islam, Islam Jawa ini punya konsepsi dan pandangan spiritual bahwa para leluhur itu sesungguhnya mereka tidak mati. Mereka masih ada, mereka masih hidup, hanya berpindah alam saja. Sehingga para leluhur ini yang bentuknya adalah arwah-arwah ini masih
bisa berkomunikasi dengan kita melalui yang namanya doa. Dan kiriman-kiriman doa inilah yang menjadi satu ritual masyarakat Jawa, masyarakat Islam, ya. Sebenarnya dalam konteks nyadran ini tidak hanya di agama Islam saja, tapi di agama terdahulu sebelum Islam ada Hindu, ada Buddha ini juga melakukan nyadran. Jadi nyadran ini merupakan kegiatan yang memang sudah ada sebelum Islam. Nah, jadi ini memang sangat lekat dan dengan kehidupan masyarakat Jawa. Ya, kalau dari asal katanya, nyadran ini berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Sanskerta berarti sekitar abad ketiga keempat Masehi. Ini berasal dari kata serada. Ya. Serada karena lihat Jawa itu biasa, kemudian menjadi nyadran. Ya, sadran jadi nyadra, kemudian menjadi nyadran. Ya. Nyadran itu kemudian orang sudah melakukan serada. Ya. Nah, serada sendiri memiliki arti keyakinan sebenarnya. Keyakinan apa? Ya, keyakinan itu tadi bahwa para leluhur itu masih hidup sesungguhnya, meskipun hanya arwahnya saja, ya, mereka hanya berpindah alam, sesungguhnya mereka tidak mati, ya, mereka masih ada dan diyakini masih bisa menerima kiriman doa-doa amal kebaikan dari yang masih hidup atau ahli warisnya seperti itu. Nah, memang di ajaran Islam sendiri juga ternyata itu juga diajarkan bahwa orang yang sudah meninggal itu juga masih bisa terhubung dengan kita yang masih hidup, ya, diantaranya dengan amal jariahnya. Ya, jadi kalau orang yang sudah meninggal itu memang sudah tidak bisa beribadah secara fisik di dunia, tetapi ahli warisnya ini masih bisa memberikan hadiah berupa amal jariah yang baik. Misalnya, ya, kita memberikan wakaf, memberikan sedekah berupa makanan atau uang atau minuman, air dan lain sebagainya yang ditujukan kepada ahli kubur atau yang sudah meninggal itu. Nah, ini nanti kita percaya bahwa hadiah itu akan sampai dan diterima kepada ahli kubur tersebut, seperti itu. Maka di tradisi Nahdliyin juga setiap malam Jumat orang itu akhirnya melakukan kegiatan atau ritual rutinan, ya. Mereka ke Makbaroh, ya, kemudian mengirim doa di sana, membacakan ayat surat Yasin, kemudian juga tahlil, ya. Mereka melakukan sedekah juga, memberikan sedekah kepada fakir miskin yang alamatnya nanti ditujukan kepada ahli kubur tersebut. Nah, kemudian juga di tradisi-tradisi kita di keseharian itu juga banyak melakukan kirim doa. Nah, tidak hanya kirim doa saja sebenarnya. Selain kirim doa pasti juga ada bingkisannya, gitu ya. Bingkisannya yang ini kemudian menjadi satu sebagai sebuah hadiah atau sedekah, ya, berupa makanan kepada ahli kubur tersebut. Nah, gitu. Nah, tradisi nyadran sendiri merupakan budaya, ya. Ini awalnya adalah budaya yang baik, ya. Mendoakan kepada para leluhur memang yang sudah meninggal, dan budaya ini kemudian menjadi ritual karena dilakukan ini sudah sejak lama sekali. Tadi kalau dari zaman Sanskerta berarti dari pra-Islam.
atau zaman kerajaan Hindu. Setelah Hindu itu juga Buddha. Buddha juga melakukan acara nyadran, serada. Tujuannya sama. Di Buddha itu juga mendoakan leluhur, kemudian juga membuat sedekah makanan juga sama dengan yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi kegiatan nyadran ini merupakan satu peristiwa budaya yang juga dilakukan oleh umat agama selain Islam juga. Di Hindu ada serada, di Buddha juga ada nyadran, sampai hari ini juga ada. Kemudian orang-orang Muslim itu juga melakukan sampai hari ini. Jadi ini memang sekali lagi jangan terus kita memiliki, wah ini kok ada agama lain kok mencampur adukkan. Lah ini memang akarnya adalah budaya. Jadi sekali lagi kita harus pandai mendudukkan antara budaya dan agama. Dan budaya dan agama ini memang sudah lebur ya, sudah lebur. Banyak yang memang sudah lebur dan menjadi ritual itu tadi ya, ritual yang memiliki makna spiritual karena ini mengandung keyakinan. Kembali ke arti dari serada tadi, bahwa serada adalah keyakinan bahwa sedekah ini nanti bisa sampai ya, kemudian doa-doa yang dipanjatkan juga sampai kepada ahli kubur seperti itu. Nah, di kalender umat Islam atau kalender Hijriah ini bulan Sya'ban ya, dan orang Jawa biasa memaknai bulan Ruwah ini memang merupakan bulan yang sangat spesial sekali ya, dan mereka biasa yang ada di luar kota juga pulang ke daerah masing-masing untuk sekedar menghormati para leluhur ya, menghormati para leluhur. Tentu ini ada perbedaan dengan zaman dulu ya. Kalau sekarang ini mungkin masyarakat modern ini sudah sedikit abai ya, karena lebih mementingkan pekerjaan di luar kota dan lain sebagainya. Tapi tidak mengapa, mungkin fisiknya tidak hadir tapi biasanya transferannya yang hadir ya gitu. Nanti biasanya si anak atau cucu mungkin titip transfer kepada keluarga di rumah, aku titip untuk acara nyadran di rumah. Nah, itu monggo saja, karena memang hari ini zaman sudah modern ya. Jadi keniatannya itu yang terpenting, saya kira, keniatannya. Dan kita memang yang harus kita apresiasi sampai hari ini, acara nyadran ini masih banyak yang melaksanakan ya. Meskipun ada beberapa perbedaan nyadran di era dulu tahun 60, 70, 80 ya, 90 dengan tahun-tahun di atas 2000 ini sudah berbeda jauh, tetapi kita bersyukur kegiatan ini masih ada gitu. Ini merupakan hal yang patut kita apresiasi, dan nanti kita akan pertajam lagi kenapa kegiatan seperti ini masih relevan dan harus kita laksanakan gitu, Mas. Iya, nah sebelum dilanjut Kang Abed, kita akan rehat dulu sejenak untuk keluarga Fas, tetap di 90.1 Fas FM, Bumi Radio Warna Baru untuk Keluarga, dalam gelaran Bias Sutra. Ya, keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fas FM, Bumi Radio Warna Baru untuk Keluarga. Malam hari ini masih dalam gelaran Bias Sutra, bidang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Lesbi Magelang. Dan narasumber kita Kang Abed Nugroho dengan tema kita di malam hari ini adalah nyadran antara ritual dan spiritual. Kang Abed, kalau tadi disampaikan tentang yang namanya nyadran dari serada, kemudian sadran, nyerada menjadi nyadran. Kalau kita bicara soal budaya
kemudian juga atau bisa disebut juga sebagai ritual nyadran ini yang masih lestari ini apakah hanya di Jawa saja atau sampai keluar Jawa atau seperti apa ini? Iya, jadi Jawa ini merupakan puser atau pusat perkembangan peradaban manusia di waktu itu ya, di masa Nusantara, di masa Indonesia belum ada. Jadi Jawa ini merupakan pusernya atau pusatnya atau pusat peradaban tidak hanya Nusantara tapi dunia juga. Nah, oleh sebab itu pusaran-pusaran kebudayaan ini juga hanya berpusat di Jawa. Jadi kegiatan nyadran ini ya hanya ada di Jawa. Jadi Jawa dalam konteks Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Tetapi Madura ada enggak Madura? Madura mungkin ada tapi sebagian yang keturunan Jawa. Ya, jadi selain Pulau Jawa sendiri secara masif yang masih banyak melakukan adalah saudara-saudara kita keturunan Jawa yang ada di luar Jawa. Seperti yang tinggal di Lampung, di Jambi yang trans ya. Itu yang keturunan Jawa Ndeles itu mereka juga masih melakukan, terutama banyak sekali saudara-saudara kita di Sumatera Selatan, juga di Lampung itu banyak sekali. Di Sumatera Selatan tuh radionya bahasa Jawa, Mas. Oh iya loh. Ya, saya berapa bulan nih di sana itu juga yang guyu gitu. Ini jauh dari Jawa tapi radionya itu bahasanya bahasa Jawa. Jenengan masih pakai bahasa Indonesia, di sana Jawa. Karena memang mereka apa ya supaya tidak hilang itu cara mereka menjaga nguri-uri ya, mereka mengingat-ingat asalnya dari mana itu ya, salah satunya dialeknya ya masih tetap dipertahankan. Kalau yang di Sumatera Selatan itu banyak kan dari daerah Kebumen, sehingga bahasanya ngapak. Ya, orang ngapak, orang kepenak. Iya. Jadi di beberapa daerah, kalau yang Jawa Tengahan rata-rata di Lampung ya. Lampung itu banyak keturunan Jawa. Tapi juga saudara-saudara kita, para leluhur Nusantara, leluhur Jawa, ini yang dulu juga pernah dibawa oleh para pengelana dunia, ini juga pernah ditempatkan di Kaledonia Baru, itu letaknya di Samudra Pasifik sebelah barat ya. Itu banyak suku Jawa di sana. Dulu dibawa ke sana untuk pekerja pertanian gitu dan juga tambang ya. Itu orang Jawa. Kemudian berkembang, sekarang banyak sekali di Kaledonia itu banyak sekali orang Jawa di sana, masih banyak juga yang melestarikan. Juga di Suriname. Suriname kita tahu bahwa dulu nenek moyang kita, mbah-mbah kita itu juga diboyong oleh Belanda ke Suriname yang jaraknya sangat jauh waktu itu ya, menaiki kapal laut. Itu di sana juga masih melestarikan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ya, seperti nyadran ini. Jadi kalau di suku asli misalnya Kalimantan, Papua, Sulawesi mungkin nggak ada ya. Yang ada memang ini di Jawa itu. Jadi alasannya ya karena pusaran kegiatan yang saling mempengaruhi ini, kebudayaan yang saling mempengaruhi, beberapa agama juga berpadu, ini adalah pusatnya di Jawa. Gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya soal saya ingin bicara soal sinkritisme dan juga asimilasi agama dan juga asimilasi budaya. Sinkritisme ini merupakan suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa kebudayaan dan juga kepercayaan dan juga aliran agama-agama. Sinkritisme. Nah, kita itu termasuk nyadran ini merupakan perpaduan. Tadi kalau kita urutkan memang mulai dari zaman pra-Islam ya, mulai dari Hindu, kemudian Buddha, kemudian Islam.
kita juga mengalami yang namanya asimilasi. Nah, asimilasi budaya, asimilasi agama ini merupakan kolaborasi atau percampuran secara langsung ya dari kepercayaan yang berbeda-beda. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kegiatan nyadran ini adalah mengandung sinkritisme dan juga asimilasi. Ya, baik pun itu sinkritisme budaya, baik pun itu sinkritisme agama, juga asimilasi budaya dan juga asimilasi agama. Ya, kita harus tahu secara sejarah sehingga kita kemudian sikap kita tidak sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit syirik. Kita lihat dulu sejarahnya, konteksnya seperti apa waktu itu gitu loh. Nah, bagi orang yang biasa melakukan yang biasa menghukumi sedikit-sedikit bid'ah, sesat, syirik itu rata-rata ya orang yang memang hanya mendapatkan ilmu sepihak dan ya alirannya ya pemurnian Islam gitu. Ya, sekali lagi bahwa Islam itu kan turunnya di Arab ya. Budaya di Nusantara, budaya di Jawa ini berbeda dengan budaya di Arab. Sehingga konteksnya ketika Islam dituntut murni, itu ya pasnya ya di Arab sana. Tetapi ketika dibawa ke Jawa, dibawa ke Nusantara, ya harus disesuaikan, melebur. Iya, dengan model Jawa. Mau tidak mau begitu. Karena ini tadi, dalam kehidupan kita itu ada proses sinkritisme, ada proses asimilasi yang itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa orang menghindari asimilasi agama, asimilasi budaya, tidak bisa. Karena ini proses alami, Mas. Proses alami. Ketika orang dari Timur Tengah bertemu dengan orang Jawa, ya kemudian waktu itu bahasa yang digunakan pertama adalah bahasa isyarat. Karena orang Jawa nggak ngerti bahasa Arab, orang Arab nggak ngerti bahasa Jawa gitu. Apa yang terjadi? Dialog dengan bahasa yang mereka bisa paham. Nah, dialog antar mereka ini sesungguhnya adalah merupakan proses asimilasi, ya komunikasi yang kemudian ya pahamu piye lah gitu. Pahamu seperti apa? Ini yang kemudian bahwa kemudian agama ini adalah sebenarnya kontekstual. Ya, bahkan ayat-ayat dalam Quran itu juga harus dimaknai secara kontekstual, bukan tekstual. Kalau tekstual, ya kita akan terjebak bahwa Quran itu hanya teks dan sempit saja. Karena turunnya waktu itu konteksnya adalah untuk orang Arab gitu loh. Nah, ketika agama Islam ini menyebar sampai ke Nusantara, tentu ada penyesuaian dan juga pemahaman ulang terhadap teks itu sendiri, disesuaikan dengan kondisinya. Inilah cara yang arif dan bijaksana ketika kita memahami sebuah fenomena, sebuah ritual seperti nyadran ini. Jadi jangan langsung kita menghukumi, menjustifikasi tanpa kita tahu dulu dan mempelajari dulu apa sejarahnya gitu. Nah, itu Mas. Jadi banyak saudara-saudara kita di luar sana yang juga masih menyelenggarakan atau melakukan nyadran ini gitu. Nah, sebelum zaman pra-Islam, sejarah Srada ini sendiri yang terekam dalam sejarah ini pernah tertulis dalam di zaman kerajaan Majapahit ya, di mana Raja Girindrawardhana ini melaksanakan upacara untuk menghormati arwah Rabjatani Dyah Gayatri, sekaligus juga peringatan 12 tahun meninggalnya Prabu Singhawardhana atau pendiri Majapahit ya. Di 12 tahun itu kalau kita ini sudah sangat lama sekali ya. Nah, kegiatan itu karena dilakukan di lingkungan istana, maka seluruh
punggawa istana itu juga akhirnya juga ikut melakukan hal yang sama. Mereka melakukan penghormatan kepada arwah leluhurnya, kemudian merembet ke prajurit, kemudian merembet ke masyarakat, ya, kemudian keluar pagar, dan di luar pagar inilah proses-proses secara alamiah ini terjadi dengan acuan kerajaan. Jadi zaman kerajaan itu, kalau ingin merubah kepercayaan atau agama sebuah masyarakat itu rajanya dulu yang dipegang. Maka penguasaan terhadap kerajaan ini menjadi sangat vital, ya. Tidak hanya menguasai secara politiknya saja, wilayahnya saja, tapi secara kepercayaan itu juga sama saja sudah dikuasai kalau rajanya sudah mau tunduk. Maka Islam ini juga sebenarnya melakukan ekspansi yang sangat luas sekali, ya, ketika Islam ini dipimpin Kaisar Ottoman. Nah, ini menyebar bahkan sampai Nusantara. Nah, ini ketika di zaman Khalifah Turki Utsmani ini, Islam ini melakukan ekspansi yang sangat luas di dunia ini, sehingga Islam bisa menyebar sampai seperti sekarang ini. Dan di antara cara yang dilakukan adalah penaklukan sebuah kerajaan atau wilayah, yang juga otomatis ketika raja itu mau tunduk, dia tidak akan diserang dan dijadikan bukan negara jajahan, tetapi negara yang sama-sama berpartner, seperti itu. Berbeda ketika ekspansi ini dilakukan oleh orang Barat, mereka menjajah, menguasai dan mengambil sumber daya. Tapi kalau zaman Khalifah Turki Utsmani itu tidak. Targetnya bukan pada penguasaan ekonomi, tetapi adalah penyebaran agama. Ketika sebuah bangsa atau negara itu mau tunduk, itu tidak akan diperangi. Gitu. Nah, minimal raja dan keluarganya dulu, bukan rakyatnya. Raja dan keluarganya itu mau menerima Islam, pada akhirnya juga nanti kemudian dikirim utusan untuk mengajarkan Islam, kemudian di kerajaan, dan akan berkembang sampai ke masyarakat, yang kemudian tumbuh dukuh padepokan, pesantren itu adalah jalur secara alami seperti itu. Selain juga jalur perdagangan, ya, selain di beberapa daerah juga proses asimilasi dan sinkritisme dan juga dakwah ini dilakukan melalui jalur perdagangan seperti di Indonesia. Kalau Indonesia ini selain utusan juga ada melalui jalur perdagangan, sehingga Islamnya kita Islam yang lebih moderat, ya, Islam yang lebih santun, Islam yang lebih damai seperti itu. Nah, umat Islam sebenarnya kalau konteksnya ini soal sinkritisme dan juga asimilasi, orang Islam ini juga mengalami kegiatan yang disebut sinkritisme juga dengan budaya campa. Ya, budaya campa ini ada peringatan kematian 3 hari, 7 hari, matang puluh, nyatus, nyewu, dan upacara-upacara kematian yang lain, mendak pisan, mendak pindu, dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi kalau upacara peringatan nelung dino, mitung dino, matang puluh, nyatus, nyewu, dan seterusnya ini esensinya adalah peringatan tentang kematian, tetapi berbeda sedikit dengan nyadran. Karena kalau nyadran ini hanya dilaksanakan khusus di bulan Ruwah, ya. Dan ini memang sebagai ikror kesiapan secara psikis dan juga rohani bahwa kita siap menyambut bulan Ramadan gitu dengan penuh keikhlasan, penuh sukacita. Salah satunya juga kita tidak melupakan para arwah para leluhur seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya dengan
tradisi-tradisi nelung dino mitung dino 40 nyatus nyewu itu seperti itu. Kalau itu kan dilakukan sesuai dengan hari kematiannya seperti itu. Tapi kalau nyadran ini hanya setahun sekali. Nah, keluarga Vas bahwa ada beberapa kegiatan biasanya yang dilakukan masyarakat Jawa ketika nyadran, tapi di tiap daerah ini bisa sama, bisa juga berbeda. Tapi biasanya akan dimulai dengan bersih kubur ya. Dari hari yang sudah ditentukan itu biasanya kalau nyadran di tiap desa itu sudah mengambil tanggal yang tidak berubah-ubah. Kalau dia ambil misalnya hari minggu pertama di bulan Ruah, ya sudah dia akan melakukan itu terus-menerus. Karena ini berkaitan dengan agenda atau jadwal dari kerabat yang dari luar daerah akan datang. Itu niteni biasanya. Mereka akan membuat punya catatan atau di kalendernya itu dibunderi bahwa setiap minggu pertama dia akan datang ke desa Mbahe gitu untuk melu nyadran gitu ya, untuk mengikuti upacara berkirim doa ini. Biasanya yang pertama caranya adalah bersih kubur. Ini adalah membersihkan makam ya. Ini dilakukan gotong royong, masing-masing membersihkan makam supaya makam ini juga terlihat lebih rapi, lebih bagus ya. Tapi kita juga perlu menyingkronkan ini dengan pemahaman bahwa jangan mencabut rumput yang ada di atas makam, karena itu sebagai wasilah atau doa ampunan gitu. Nah, saya kira saya mensikapi hal ini supaya keluarga Vas nggak bingung. Yang kita bersihkan adalah pinggir-pinggirnya. Nah, tapi di atas pusarannya biarkan ada rumput. Kalau rumput itu jangan dicabut tapi dirapikan saja, Mas. Betul. Kalau saya melakukan di makam leluhur saya seperti itu. Jadi saya tidak mencabut rumput, yang di atas pusara itu hanya kita rapikan saja. Itu kan tidak mencabut. Nah, kalau perlu malah kita menanam rumput yang bagus di sana gitu. Nah, yang pinggir-pinggirnya saja yang dirapikan gitu. Nah, ini supaya tidak kumuh ada sampah-sampah berserakan, daun-daun kering, itu perlu kita laksanakan. Dan saya menghimbau ya jangan nunggu nyadran juga untuk membersihkan kubur. Kalau ya semampu kita lah, kalau bisa seminggu sekali ya syukur sehari sekali. Kemis atau Jumat. Nah biasanya begitu. Itu monggo, ini sebagai tradisi yang baik supaya juga kuburan tuh nggak terkenal angker gitu loh. Dan anak-anak kecil itu nggak takut ke kuburan gitu loh. Ben sobo nang kuburan. Nah, ini nggak apa-apa karena dengan kita coba kuburan itu kita mengingat bahwa hidup itu hanya sementara, kita juga akan mati. Banyak sekali hikmahnya. Jadi di antara lainnya ya kita selalu ingat bahwa hidup itu hanya sementara. Kemudian selain bersih kubur, biasanya di beberapa daerah juga ada yang masih menyelenggarakan arak-arakan ya, tapi ada juga yang sudah tidak. Kemudian yang paling penting adalah doa bersama ya. Kalau dulu doa bersama ini dilakukan bisa di kuburan, Mas. Tapi di hari zaman sekarang ini ya masih ada beberapa daerah di pegunungan, di Pakis, Ngablak, sana Windusari, Kajoran, Kaliangkrek itu biasanya juga masih melakukan acara di kuburan. Nah, Cikal bakal. Ya, hukumnya gimana ya enggak apa-apa. Wong itu ngiras-ngirus sekalian. Tadi setelah dibersihkan terus nyadrannya di kuburan. Tapi ada yang menganggap itu tidak etis, makan-makan kok di kuburan gitu. Sehingga sekarang digeser agak turun di serambi masjid. Ya enggak apa-apa, tidak perlu saling menyalahkan. Monggo saja tradisi yang sudah berjalan asal ini menjadi satu kesepakatan yang baik di masyarakat. Saya kira tidak perlu diperdebatkan. Yang penting itu kita masih ingat leluhur, itu masih bagus. Yang menyelenggarakan di kuburan enggak, monggo saja. Yang menyelenggarakan nyadran di masjid, di lingkungan masjid juga monggo saja, enggak apa-apa. Yang terpenting esensi nyadrannya, sedekahannya, kirim doa kepada leluhur, silaturahmi, kemudian amal jariah itu masih bisa dilaksanakan seperti itu. Itu adalah beberapa inti dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan Biasutra yang ke
episode yang ke-100. Jadi banyak sekali nilai-nilai budaya, sosial dan juga nilai agama. Di antaranya adalah gotong royong, persatuan, merawat nasab kekerabatan ya. Kita tidak terputus, dan ini juga mengingatkan sangkan paraning dumadi, dari mana asal kita dan kemana kelak kita akan kembali. Kita juga belajar soal mikul dhuwur mendem jero, bagaimana kita tidak melupakan jasa para leluhur yang baik, dan juga memendam sedalam-dalamnya aib-aib yang menjadi kesalahan para leluhur kita, sehingga kita menjadi anak yang keturunan yang berbakti pada para leluhur. Di dalam nilai agama kita juga termuat dalam nyadran ini birrul walidain, kita hormat kepada para sesepuh, para leluhur. Kemudian juga ada nilai silaturahmi di sana, karena kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama tidak bertemu. Di sana juga ada nilai sedekah, ada nilai ziarah. Kemudian kita juga mengingatkan akan mati, ya. Ini yang paling penting juga untuk kita. Di luar itu kita juga mengucapkan kalimat thayyibah ya, di mana ini menjadi wasilah dan doa untuk para leluhur-leluhur kita yang sudah tiada, dan kelak kita juga ingin didoakan ketika kita sudah kembali ke bumi, ibu bumi ini. Jadi kita melakukan ini sekarang supaya kelak keturunan kita juga melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita meninggal itu nggak ada yang doakan. Kan seperti itu. Nah, itu diantaranya nilai-nilai dari nyadran keluarga Fas. Mudah-mudahan tradisi-tradisi yang baik ini masih bisa kita laksanakan sebaik-baiknya, dan selamat melakukan bulan nyadran, ya, bulan ngrumat dan ngruwat arwah. Saya pamit undur diri, kita bertemu di episode selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya keluarga Fas, demikian sajian Bias Sutra Bidang Asik Seni Budaya Nusantara edisi malam hari ini. Insya Allah lagi bertemu di waktu yang akan datang, di hari dan jam yang sama, dan tentunya dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga narasumber kita Kang Abed Nugroho pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.